Langit Jakarta di bulan Agustus menumpahkan badai petir seolah seluruh air di angkasa tercurah. Baru saja mendorong motor ke halaman, aku sudah bersiap mendengar omelan yang biasa dilontarkan Ibu Ratmi, ibu mertuaku, tentang air hujan yang menetes-netes di lantai keramik. Biasanya, beliau akan melotot dan dengan kasar melemparkan kain pel ke lantai sambil menggerutu, tapi tidak hari ini. Pintu kaca ruang tamu terbuka lebar. Ibu Ratmi melangkah keluar dengan sigap. Di tangannya sudah ada handuk katun yang kering dan bersih. Senyumnya begitu cerah. Sebuah senyuman yang begitu langka hingga membuatku merinding, terpampang di wajahnya, yang biasanya selalu menampilkan kekolotan dan sifat perhitungan. Aduh, Citra, capek ya pulang kerja. Sini jas hujannya, biar ibu jemurkan. Cepat-cepat naik ke kamar mandi air hangat, nak, jangan sampai kena flu gara-gara kehujanan. Aku tertegun beberapa saat, dengan canggung menyerahkan jas hujan kepada ibu mertuaku. Belum sempat menenangkan diri, Bima, suamiku, turun dari tangga. Ia mengenakan pakaian rumah yang rapi, bergegas menyambut dan mengambil tas tanganku yang berat. Tatapannya begitu perhatian dengan cara yang aneh. Sayang, sudah pulang, Mas sudah nyalakan pemanas airnya. Kamu cepat mandi. Ya, lalu turun kita makan malam. Kejanggalan terasa begitu kental di udara. Sejak kapan seorang ibu mertua, yang selalu menganut paham anak laki-laki, adalah segalanya menjadi begitu perhatian pada menantu perempuannya? Dan Bima, pria yang biasanya selalu mengabari batal makan malam di rumah karena sibuk menjamu klien, hari ini pulang lebih awal untuk menunggu istrinya. Dengan perut penuh kecurigaan, aku melangkah ke kamar. Setengah jam kemudian, aku turun ke dapur. Meja makan hari ini penuh sesak, hidangan melimpah ruah, opor ayam yang masih hangat, udang bakar madu, dan semangkuk sop iga yang mengepulkan asap. Baru saja aku mengangkat mangkuk nasi, dan hendak bertanya apakah ada perayaan khusus hari ini, terdengar suara pintu kamar di lantai 1 terbuka. Sesosok bayangan melangkah keluar dengan lesu, jantungku berdebar kencang. Itu Rina, adik iparku yang sudah 2 tahun bekerja di Taiwan dan tidak pernah pulang. Kenapa Rina ada di sini? Tapi yang membuatku terkejut hingga tak bisa berkata-kata bukanlah kemunculannya yang tiba-tiba, melainkan sesuatu yang Rina dekap erat di dadanya. Seorang bayi baru lahir yang masih merah meringkuk di dalam selimut tipis. Rina, kapan kamu pulang? Kenapa tidak bilang biar Mas dan Mbak jemput di bandara? Dan bayi ini, siapa? Aku terbata-bata, nasi yang baru saja kusendok ke mulut tiba-tiba terasa pahit. Tak seorang pun menjawabku. Sebaliknya, sebuah adegan konyol dan mengerikan langsung terjadi. Tiba-tiba, Rina berlutut di lantai keramik yang dingin. Ibu Ratmi juga tergopoh-gopoh menarik kursi, dan ikut berlutut di samping putrinya. Bima, dengan wajah meringis, mendekat dan menggenggam tanganku erat-erat, suaranya tercekat seolah memohon, Citra, sayang, tolong selamatkan keluarga kita, Mas mohon. Aku terkejut dan menarik tanganku, segera berdiri dan mundur selangkah. Kalian ini kenapa? Kalau ada masalah, berdiri dan bicarakan baik-baik, kenapa harus berlutut begini? Ibu Ratmi mulai meraung-raung. Air mata mengalir deras di pipinya yang kendur. Citra, ibu mohon, nak, Rina ini khilaf. Di negeri orang, dia lugu, ditipu laki-laki sampai hamil lalu ditinggalkan. Dia terlalu takut sampai harus kabur pulang ke sini untuk melahirkan. Sekarang, ada lamaran dari keluarga kenalan, keluarga pendidik yang baik-baik. Tapi kalau mereka tahu Rina punya anak di luar nikah, hancurlah masa depannya, nak. Rina terisak-isak, ikut menimpali dengan baju yang basah oleh air mata. Mbak Ipar, Rina mohon, Mbak. Tolong Rina. Mbak dan Mas Bima sudah menikah 5 tahun tapi belum punya anak. Bisakah Mbak mengakui bayi ini sebagai anak kandung kalian? Rina hanya minta status untuk keponakan ini, supaya Rina bisa menikah dengan bersih. Biaya perawatannya nanti akan Rina kirim dari hasil kerja keras di sana. Jantungku serasa diremas. Pemandangan di depanku berputar. Aku menoleh ke arah Bima, suami yang setiap malam tidur di sampingku, berharap ia akan membela dan melindungiku dari permintaan yang sangat tidak masuk akal ini. Tapi tidak, Bima menatapku dengan mata basah, suaranya penuh paksaan. Sayang, anggap saja ini beramal. Mas tahu kamu dirugikan, tapi dia adalah darah daging keluarga kita.
Kamu hanya perlu setuju untuk mencatatkan nama di akta kelahiran. Semua urusan popok dan susu, ibu yang akan urus. Kita tidak rugi apa-apa, kan, sayang? Tidak rugi apa-apa, aku terpaku di tempat, kedua telingaku berdenging. Suara hujan yang menghantam atap seng di luar berpadu dengan tangisan memilukan dari 3 orang di hadapanku, membuat bulu kuduku berdiri. Mereka memaksaku untuk tiba-tiba memikul beban seorang anak yang jatuh dari langit, menanggung stigma sebagai wanita yang sudah punya anak, dan mengorbankan masa depan serta harga diriku hanya untuk membersihkan nama adik ipar yang tidak bertanggung jawab. Suasana di dapur kecil itu begitu sesak, hingga aku tidak bisa bernapas. Aku menyentakkan tanganku dari cengkeraman Bima yang erat, mundur ke arah pintu dapur. Rasa mual naik hingga ke tenggorokan, membuatku harus menarik napas dalam-dalam, agar tidak muntah saat itu juga. Sudah, jangan ada yang berlutut dan memohon lagi di sini. Aku meninggikan suaraku, nada dinginku bahkan mengejutkan diriku sendiri. Semua berdiri. Masalah sebesar ini kalian pikir bisa diselesaikan hanya dengan makan malam mewah dan beberapa tetes air mata untuk memaksaku menanggungnya? Bima bergegas berdiri, mendekat hendak merangkul bahuku, tapi aku menepisnya. Sayang, tenang dulu, dengarkan Mas, biarkan aku sendiri. Aku menekan setiap kata, mataku menatap tajam wajah-wajah asing di hadapanku. Aku perlu berpikir. Saat ini, aku tidak mau melihat siapapun di rumah ini. Tanpa menunggu reaksi mereka, aku menyambar gantungan kunci motor dan tas di meja, langsung menerobos tirai hujan yang pekat. Suara Ibu Ratmi yang memanggil dari belakang, "Citra, Citra, hujan deras, mau kemana kamu?" Lenyap ditelan suara petir. Aku memutar gas, melajukan motor tanpa tujuan di antara jalan-jalan Jakarta yang tergenang air. Air hujan menampar wajahku, terasa perih, bercampur dengan air mata hangat dan asin yang siap tumpah. Kenapa harus aku? Kenapa keluarganya memperlakukanku dengan begitu kejam? Memaksaku menjadi ibu palsu bagi anak yang tidak sedarah denganku hanya untuk menjaga muka adik ipar yang ceroboh. Semakin kupikirkan, semakin sesak dadaku. Setelah berkendara sekitar 20 menit, hawa dingin yang menusuk mulai meresap ke dalam kulit. Aku menepikan motor ke sebuah losmen kecil yang terletak di gang sempit daerah Tebet. Aku butuh tempat untuk bersembunyi semalam, untuk berpikir jernih bagaimana menghadapi kekacauan ini. 1 kamar single untuk semalam. Mas, kataku pada resepsionis yang sedang terkantuk-kantuk sambil menatap ponselnya. Boleh pinjam KTP-nya, Mbak? Aku merogoh tasku yang basah kuyup, mencari-cari di kantong kecil. Kosong. Aku baru ingat. Sore tadi saat mengurus dokumen tender proyek baru, aku menyerahkan fotokopi dan lupa membawa kembali KTP asliku yang tertinggal di meja kerja kantor. Saya lupa bawa, Mas. Bisa fleksibel, tidak? Saya bisa sebutkan nomor KTP atau bayar deposit 2 kali lipat. Aku memohon, resepsionis itu menggeleng keras. Tidak bisa, Mbak. Sekarang polisi sering razia. Setiap malam ada pemeriksaan penduduk sementara. Kalau tidak ada KTP bisa jadi masalah. Nanti izin usaha kami bisa dicabut. Maaf ya, Mbak, cari tempat lain saja. Aku terpaku, menggigit bibir hingga berdarah. Langit masih menumpahkan hujan deras. Hotel besar, aku tidak punya cukup uang tunai. Losmen kecil, mereka takut terlibat masalah dan tidak berani menerima. Karier yang kubangun bertahun-tahun, membanting tulang mencari uang untuk membeli separuh rumah ini. Tapi di saat paling terpuruk, aku bahkan tidak punya tempat untuk bernaung semalam. Putus asa dan sangat lelah, aku terpaksa menyalakan mesin motor dan dengan lesu kembali ke gang yang sudah kukenal. Sampai di depan gerbang rumah, motorku mogok karena terendam air. Aku mengendap-endap menuntunnya masuk ke halaman. Rumah itu sunyi, lampu teras tidak dinyalakan seperti biasanya. Mungkin mereka pikir aku sudah menyewa kamar di tempat lain, atau pulang ke rumah orang tuaku, jadi mereka mengunci pintu dan tidur. Aku memasukkan kunci ke lubang, memutarnya perlahan hingga terdengar bunyi klik yang sangat pelan. Pintu kayu terbuka, tetapi pintu kaca di ruang tamu hanya tertutup rapat, menyisakan celah selebar 2 jari. Baru saja aku hendak mendorong pintu untuk masuk, langkahku terhenti. Dari celah itu, cahaya lampu remang-remang memancar, diiringi suara percakapan yang ketus dan sengit, sangat kontras dengan pemandangan memilukan sore tadi. Mas, gendong dia. Ya Tuhan, tanganku sudah pegal sekali.
Suara Rina yang melengking terdengar kesal. Kamu bicara pelan-pelan, nanti tetangga dengar. Suara Bima mendesis di antara giginya. Sini, biar Mas yang gendong. Terus, menurutmu si Citra itu pergi kemana? Jam segini belum pulang, jangan-jangan sudah telepon ke rumah orang tuanya, nangis-nangis bikin ribut. Rina mendengus. Aku benar-benar sial. Tiba-tiba Mas menyuruhku memainkan peran sebagai gadis hamil yang hilaf, memalukan sekali. Kalau pacarku tahu soal ini dan meninggalkanku, bagaimana Mas mau tanggung jawab? Ya sudah, kamu bantu Mas selesaikan masalah ini. Selesai urusan ini, Mas belikan kamu Honda Vario baru, bagaimana? Kamu tidak kasihan sama kakakmu ini? Kasihan apanya? Kasihan sama Mas yang selingkuh di luar sampai punya anak haram, terus bebannya dilemparkan ke aku, 2R. Sebuah kilat menyambar membelah langit malam, diikuti suara guntur yang menggelegar, tetapi tidak ada yang bisa menandingi gelegar petir yang baru saja menyambar tepat di atas kepalaku. Selingkuh, anak haram? Apa yang sebenarnya terjadi? Diam kamu, Rina. Kali ini suara Ibu Ratmi yang menggebrak meja teh. Kakakmu itu sedang pusing, jangan kamu ikut campur. Salahkan saja perempuan jalang itu, licik sekali. Hamil disembunyikan, setelah melahirkan baru datang bawa anak ke depan pintu untuk memeras. Kalau sekarang tidak menyalahkan kehamilan ini padamu, dengan alasan kamu takut kehilangan harga diri, bagaimana mungkin si Citra itu mau mengakui anak ini? Tapi, Bu, suara Bima merendah, penuh nada manja dan pengecut. Kalau dia tetap tidak mau mengakui, bagaimana? Tidak mau pun harus mau. Ibu Ratmi menggeram, suara judesnya yang khas terdengar jelas. Kamu ini bodoh sekali, Nak. Rumah itu atas nama kalian berdua. Cicilan setiap bulan, setengahnya adalah hasil keringat si Citra. Kalau sekarang kamu biarkan semua orang tahu anak ini anak harammu dengan selingkuhanmu, si Citra pasti akan mengamuk dan minta cerai. Kamu mau aset dibagi 2? Rumah ini harus dijual. Dari mana kamu dapat uang untuk mengganti bagiannya? Harga diri keluarga ini mau ditaruh di mana? Manajer pemasaran apaan kalau punya anak haram di luar nikah? Makanya tadi sore kita harus memohon-mohon padanya. Bima menghela napas panjang. Ibu ingatkan Rina untuk berakting total. Terus saja menangis terseduh-seduh. Bilang kalau takut pihak laki-laki membatalkan pernikahan. Istrimu itu hatinya lembut, gampang kasihan. Paksa saja beberapa hari, lihat anak kecil menangis kehausan, pasti dia akan luluh. Kalau dia sudah mengakui anak ini sebagai anak angkat di atas kertas, nanti cucu laki-laki pertama keluarga kita tetap bisa tinggal dengan terhormat di rumah ini. Dirawat langsung oleh istri sahmu, uang yang dia hasilkan juga akan dipakai untuk membesarkan anak kita. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Mas Bima pintar sekali, ya. Menyuruh istri sah membersihkan kotoran untuk selingkuhan. Kasihan sekali aku, dapat cap hamil di luar nikah. Ingat janjimu soal motor matik itu, ya. Suasana kembali hening, hanya terdengar suara decak lidah penuh perhitungan dari Ibu Ratmi, dan suara Bima yang menenangkan bayi dengan setengah hati. Aku berdiri di dalam kegelapan. Air hujan dari atap menetes ke kepalaku, terasa dingin sekali. Namun, jauh di dalam dadaku, badai amarah sedang mengamuk. Kakiku seolah berakar di lantai yang dingin, seluruh tubuhku membeku, mati rasa. Ternyata, drama sore tadi bukanlah untuk menyelamatkan masa depan adik ipar yang malas. Drama itu telah dirancang dengan sangat teliti dan licik, dengan keterlibatan seluruh keluarga yang pernah dengan tulus kuanggap sebagai rumah. Tujuannya hanya satu. Memaksaku, istri sah yang telah berjuang bersama, berbagi suka duka membayar utang, membanting tulang selama bertahun-tahun, menjadi pembersih kotoran terhebat di dunia. Bima selingkuh, punya anak di luar nikah, membawa anak itu pulang, dan sekarang seluruh keluarganya menjebakku untuk merawat anak haram itu dengan uang hasil jerih payahku sendiri, membuka jalan bagi apa yang mereka sebut cucu laki-laki pertama untuk menguasai hartaku. Tanganku mengepal di gagang pintu hingga buku-buku jariku memutih. Keterkejutan awal dengan cepat terbakar habis, digantikan oleh amarah yang meluap-luap. Tenggorokanku terasa pahit oleh rasa pengkhianatan dan muak. Aku ingin menyerbu masuk, menendang meja teh itu, mencabik-cabik para penipu rendahan itu, dan meneriakkan semua kebusukan mereka. Namun, tepat saat tanganku hendak mendorong pintu,
Akal sehatku yang terlatih oleh berbagai krisis di dunia pemasaran tiba-tiba menahanku. Jika aku masuk sekarang, apa yang akan kudapatkan? Pertengkaran hebat. Mereka lebih banyak, aku sendirian. Mereka yang siap menipuku dengan drama yang sempurna, tentu juga siap untuk menyangkal segalanya atau memutarbalikkan fakta. Aku tidak punya bukti apapun di tangan, sementara kami berbagi aset besar. Jika aku membuat keributan sekarang, aku akan berada di posisi yang lemah, bahkan mungkin pergi dengan tangan kosong dalam kehinaan. Perlahan aku menurunkan tanganku, air mata sudah berhenti mengalir entah sejak kapan. Mataku menatap tajam pada cahaya yang terpancar dari celah pintu, merekam setiap kata kejam, setiap rencana kotor itu ke dalam benakku. Kalian ingin aku memainkan peran sebagai istri yang salehah, kakak ipar yang pemaaf untuk membersihkan kotoran? Baiklah. Drama yang bagus harus ada lawan mainnya. Mari kita mainkan sampai tirai diturunkan, dan kita lihat siapa yang harus membayar harganya sampai akhir. Aku mundur selangkah, dengan lembut memutar kunci untuk mengunci pintu kembali seperti semula, lalu dengan lesu menuntun motor keluar dari gang, melaju lurus ke dalam malam yang dingin. Angin malam berembus kencang dan dingin. Aku susah payah menuntun motor melewati jalanan yang tergenang air di kawasan Sudirman, lalu masuk ke sebuah minimarket 24 jam yang masih memancarkan cahaya lampu neon terang benderang. Suara bel pintu berbunyi nyaring, membangunkanku dari lamunan di tengah dunia nyata. Aku membeli secangkir kopi hitam panas, memilih sudut yang paling tersembunyi, dan menghadap ke jendela kaca. Kehangatan dari gelas kertas menjalar ke telapak tanganku yang membeku, tetapi tidak mampu menghangatkan rasa dingin yang menjalari tulang punggungku. 5 tahun. Aku telah mendedikasikan 5 tahun terbaik masa mudaku untuk mendampingi Bima. Dulu, ia hanya seorang staf biasa, dan aku juga baru memulai karier. Kami berhemat setiap rupiah. Mengumpulkan uang dari amplop pernikahan, ditambah uang pemberian orang tuaku di kampung, baru cukup 500 juta sebagai modal. Untuk membeli rumah seharga 2 miliar di dalam gang, kami harus berani berutang lebih dari 1 miliar ke bank. Setiap bulan kami berjuang bersama untuk membayar cicilan. Tapi sekarang, pria brengsek itu dengan tega menggunakan rumah yang kami bangun dengan keringat dan air mata untuk menjadi sarang bagi anak haramnya. Menangis? Air mata tidak akan mengembalikan masa mudaku, juga tidak akan membantuku mendapatkan kembali hartaku. Aku seorang manajer pemasaran. Pekerjaanku adalah menganalisis pasar dengan tajam, memahami psikologi pelanggan, dan menyelesaikan krisis. Jadi, kenapa aku harus membiarkan hidupku tenggelam oleh drama murahan yang diciptakan Ibu Ratmi dan anak-anaknya? Aku mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi catatan. Cahaya biru menerangi wajahku dengan sorot yang tajam. Dengan pemikiran yang jernih, aku menyusun rencana serangan balik dalam 3 langkah. 1. Cari bukti. Aku membutuhkan hasil tes DNA untuk mengunci kebohongan keluarga Bima, dan pada saat yang sama, aku harus menyelidiki aliran uangnya. Tidak mungkin seorang manajer pemasaran dengan penghasilan lumayan tiba-tiba selalu mengeluh kehabisan uang, pasti ia telah menyalurkan aset kepada pihak ketiga. 2. Amankan dan kuasai aset. Sama sekali tidak boleh membuat keributan saat ini. Aku harus menemukan cara untuk menarik tabungan bersama kami secara diam-diam dan memaksa Bima melepaskan haknya atas rumah sebelum aku membuka semua kartu. 3. Cerai. Tidak dengan ribut-ribut, tidak dengan memohon-mohon. 1 tebasan pisau untuk memotong semua borok ini. Setelah semua rencana tersusun rapi, aku bersandar di kursi, menyesap kopi yang sudah dingin. Rasa pahitnya meluncur ke tenggorokan. Aku memejamkan mata, menempa diriku dengan topeng yang sempurna. Mulai sekarang, aku bukan lagi istri yang penurut di rumah itu. Aku akan menjadi aktris berbakat di panggung yang mereka bangun sendiri. Pukul 6 pagi, hujan benar-benar reda. Aku menyalakan motor dan pulang. Sengaja tidak merapikan rambutku yang acak-acakan, aku membiarkan pakaianku yang kusut dan lembab serta mataku yang merah dan bengkak karena kurang tidur menjadi properti panggungku. Baru saja mendorong gerbang dan masuk, aku sudah melihat Bima mondar-mandir di halaman, seperti cacing kepanasan. Melihatku, ia bergegas menghampiri, memegang kedua bahuku dengan suara panik yang begitu mendalam dalam aktingnya, hingga aku hampir tertawa dan bertepuk tangan. Ya Tuhan! Citra, kamu kemana saja semalaman? Telepon dimatikan. Kamu tahu tidak, Mas khawatir setengah mati?
Nyaris saja Mas lapor polisi. Aku menunduk, membiarkan 2 tetes air mata yang siap tumpah mengalir, suaraku serak dan lemah. Biarkan aku sendiri, Mas. Aku lelah. Bima segera membimbingku masuk ke ruang tamu. Ibu Ratmi dan Rina sedang duduk gelisah di sofa. Lingkaran hitam di bawah mata mereka terlihat jelas. Pasti semalaman mereka juga tegang menyusun rencana, takut aku akan membuat keributan dan merusak harga diri semu keluarga ini. Bayi itu sedang tidur nyenyak di dalam boksnya. Citra sudah pulang, Nak. Semalaman kemana saja sampai membuat Bima cemas mencarimu? Sudahlah, apapun masalahnya, tenang dulu. Ibu Ratmi buru-buru berdiri, menuangkan segelas air hangat dan menyodorkannya ke tanganku, matanya mengawasiku dengan curiga. Aku mengambil gelas itu, sengaja membuat tanganku gemetar hingga beberapa tetes air tumpah. Aku menatap 3 wajah yang tegang menunggu keputusanku, lalu menutupi wajah dengan kedua tangan dan menangis terseduh-seduh. Ibu bilang aku harus tenang bagaimana? Tiba-tiba menyuruhku menjadi ibu dari anak yang jatuh dari langit. Itu sama saja dengan memberitahu dunia kalau aku mandul dan harus adopsi anak. Tapi kalau tidak mau, aku jadi jahat karena mendorong Rina ke jalan buntu. Kalian ingin aku mati baru puas, ya? Rina, mendengar itu, mengerutkan kening, hendak membantah. Mbak ini aneh, kan aku sudah mohon-mohon. Diam kamu. Bima membentak, melotot ke arah Rina, lalu menoleh ke arahku, mengelus punggungku untuk menenangkan. Sayang, Mas mengerti kamu merasa dirugikan. Mas minta maaf 1000 kali, tapi situasinya sangat mendesak. Keluarga laki-laki itu akhir pekan ini mau datang melamar. Kasihanilah Rina, kasihanilah Mas. Kamu hanya perlu mengangguk sekali saja. Aku mengangkat wajah, menatap lurus ke mata Bima, agar ia bisa melihat sepenuhnya pergulatan batinku yang palsu. Mas Bima, kita sudah menikah 5 tahun, hidup bersama dengan penuh cinta dan pengertian. Masalah Rina juga masalah keluarga kita. Melihat keponakan menangis kehausan, sekecil ini, hatiku juga ikut sakit. Mendengar kata sakit, mata Ibu Ratmi berbinar. Bima menghela napas lega. Sudut bibirnya sedikit terangkat membentuk senyum puas yang cepat-cepat disembunyikan. Tapi aku sudah berhasil menangkap momen itu. Tapi, aku mengubah nada suaraku menjadi ragu-ragu, menggigit bibir. Aku belum pernah menjadi ibu. Psikologisku sekarang sangat terguncang. Kalian tidak bisa memaksaku dalam 1-2 hari untuk pergi ke kantor kelurahan dan menandatangani surat adopsi. Kalau terlalu dipaksa dan mentalku tidak stabil, aku tidak jamin aku tidak akan keceplosan bicara pada tetangga. Wajah Ibu Ratmi langsung masam, tapi Bima dengan sigap menimpali. Jadi, maumu sekarang bagaimana? Katakan saja, Mas akan turuti semuanya. Aku menyeka air mata, menurunkan suara, dan mengucapkan setiap kata dengan tegas seperti paku yang menancap. Aku setuju tidak akan meributkan masalah ini keluar untuk menjaga nama baik Rina. Biarkan bayi ini tinggal di rumah kita, dan kita rawat. Tapi aku butuh waktu untuk beradaptasi dengan kehadirannya. Beri aku waktu sebulan. Sebulan untuk belajar terbiasa, menggendong keponakan. Ketika mentalku sudah benar-benar nyaman dan ikhlas, aku akan pergi mengurus surat-suratnya. Kalau kalian memaksa sekarang, hari ini juga, aku mohon izin untuk pindah ke rumah orang tuaku. Keheningan yang menyesakan menyelimuti ruang tamu. Aku tahu mereka sedang menimbang-nimbang. Sebulan cukup lama untuk banyak hal terjadi, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Jika terlalu menekan, dan aku nekat menyebarkan semuanya, yang pertama kali dirugikan adalah Bima. Terlebih lagi, dengan pemikiran dangkal mereka, sekali bayi itu tinggal bersama, seperti kata pepatah hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang, lama-kelamaan hati seorang wanita pasti akan luluh. Ibu Ratmi memberi isyarat pada Bima. Bima menggigit bibir sejenak, lalu menggenggam tanganku erat-erat, suaranya terdengar jelas gembira. Baik, Mas setuju. Sebulan ya sebulan. Asalkan kamu menerima keponakan ini tinggal di sini, semua urusan popok dan susu, malam-malam, Mas dan Ibu yang akan urus. Kamu tenang saja bekerja. Terima kasih, sayang. Mas tahu kamu adalah orang yang paling pemaaf. Aku menarik tanganku dari genggamannya yang lengket karena keringat, mengangguk pelan, lalu berdiri dan berjalan menuju tangga. Membelakangi mereka, aku menyeringai dingin. Pemaaf?
Tunggu saja dan lihat bagaimana pengampunanku akan menendang seluruh keluarga kalian keluar dari rumah ini. Permainan baru saja dimulai. 3 hari berlalu sejak malam penuh kepalsuan itu. Segalanya di rumah ini berjalan dengan tenang yang memuakkan. Bima dan Ibu Ratmi memainkan peran sebagai kerabat yang paling berbakti, berbicara dengan lembut, tidak berani menyinggung sedikit pun tentang surat-surat adopsi. Sementara aku, mengenakan jubah seorang istri yang sedang tenggelam dalam konflik batin, diam-diam mengamati dan menunggu kesempatan. Sabtu pagi. Jam menunjukkan tepat pukul 8. Rina masih tidur pulas di kamarnya. Bima meringkuk di bawah selimut, mendengkur teratur setelah semalam pulang larut karena menjamu klien. Dari dapur terdengar suara berisik. Aku menuruni tangga dan melihat Ibu Ratmi sedang sibuk memasukkan popok ke dalam tas plastik kecil. Ibu mau kemana pagi-pagi begini? Aku pura-pura bertanya dengan nada mengantuk yang paling alami. Ibu Ratmi terkejut dan berbalik sambil tersenyum palsu. Oh, Citra sudah bangun. Hari ini jadwal puskesmas ada imunisasi BCG untuk bayi baru lahir. Ibu berencana membawa cucu untuk diimunisasi lebih awal, agar tidak terlalu ramai. Rina biarkan saja tidur, nanti jadi gunjingan orang. Biar aku gendong cucu sebentar, Bu. Ibu masuk saja ganti baju yang lebih pantas. Puskesmas di ujung gang, hari libur pasti ramai ibu-ibu. Kalau ibu pakai baju rumah, nanti orang menilai yang tidak-tidak. Aku mengulurkan tangan, suaraku lembut. Ibu Ratmi, mendengar aku proaktif ingin menggendong bayi itu, matanya berbinar gembira, mengira aku sudah mulai luluh oleh naluri keibuan. Dengan gembira, ia meletakkan bayi itu di tanganku, lalu tergopoh-gopoh masuk ke kamar tidur untuk berganti pakaian. Tepat saat pintu kamar ibu mertuaku tertutup, senyum di bibirku lenyap. Jantungku berdebar kencang, tetapi tanganku tetap sangat mantap. Aku menggendong bayi itu mendekat ke jendela untuk mendapatkan cahaya. Anak itu sedang tertidur lelap. Dari saku jaket, aku mengeluarkan pinset kecil yang sudah disterilkan dengan alkohol sejak semalam. Sambil menahan napas, aku menyibak rambut tipis di ubun-ubunnya. Aku tahu mengambil rambut bayi sangat sulit, tetapi sampel kuku atau air liur berisiko tercampur kontaminan saat dibawa ke laboratorium DNA swasta. Aku mengincar 2 helai rambut yang paling hitam dan tebal, menjepitnya erat, lalu mencabutnya dengan cepat. Bayi itu sedikit mengerutkan kening, mengeluarkan suara kecil, lalu kembali terlelap. Aku menghela napas lega. Dengan hati-hati memasukkan 2 helai rambut tipis yang masih menempel pada folikelnya ke dalam kantong plastik klip kecil yang sudah kusiapkan, lalu memasukkannya jauh ke dalam saku celana. Pintarnya, tidur nyenyak sekali, ya. Aku sengaja berbicara keras saat mendengar suara dari kamar Ibu Ratmi. Sudah, sini biar ibu yang gendong. Kamu naik ke atas, lihat Bima sudah bangun atau belum. Bilang padanya, siang ini ibu mau beli sate ayam lontong untuk makan siang. Ibu Ratmi buru-buru mengambil tasnya dan berjalan keluar pintu, sama sekali tidak menyadari drama kecil yang baru saja kulakukan dengan sukses. Langkah pertama selesai. Sekarang giliran Bima. Aku naik ke lantai 2, membuka pintu kamar tidur. Bima sedang meregangkan tubuh sambil menguap lebar. Bau anggur murah bercampur bau keringat dari tubuhnya memenuhi ruangan tertutup yang membuatku mual. Sayang, bangun pagi sekali, hari ini kan akhir pekan, kenapa tidak tidur lebih lama? Bima mengulurkan tangan hendak memeluk pinggangku, tapi aku dengan gesit menghindar, pura-pura mengambil kemejanya untuk dilipat. Aku sudah terbiasa, Mas. Kamu bangun, mandi sana, baunya tidak enak. Semalam minum lagi dengan klien, ya? Iya, bos besar yang ajak, Mas tidak bisa menolak. Bima berdecak lidah, menggaruk-garuk kepala, lalu mengambil handuk dan bersiul sambil berjalan ke kamar mandi. Suara shower mulai terdengar deras. Dia terlalu percaya diri. Kepercayaan diri seorang pria yang selalu menganggap istrinya bodoh. Bima melemparkan ponselnya begitu saja ke tempat tidur. Secepat kilat, aku menyambarnya. Kata sandi pembukanya adalah tanggal ulang tahun pernikahan kami. Trik klise murahan dari pria yang suka berakting sebagai suami penyayang. Layar terbuka. Aku tidak membuang waktu membuka WhatsApp atau Messenger karena para peselingkuh profesional biasanya menghapus semua pesan atau menggunakan aplikasi tersembunyi. Sebaliknya, aku langsung membuka aplikasi mobile banking. Kata sandi aplikasi itu sama persis dengan kata sandi ponsel.
Aku menekannya dengan cepat hingga jari-jariku gemetar, layar memuat data dalam beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Dan kemudian, yang terpampang di mataku adalah angka-angka yang kejam. Saldo rekening hanya tersisa 2,5 juta. Aku mengerutkan kening. Tidak mungkin. Bima adalah seorang manajer pemasaran, gaji pokoknya setiap bulan 30 juta, belum termasuk komisi. Lebaran kemarin, ia memberitahuku bahwa perusahaan sedang sulit dan memotong bonus, hanya memberiku 15 juta untuk belanja lebaran. Lalu kemana aliran uangnya? Aku beralih ke menu kartu kredit. Napasku tercekat. Kartu kredit Bank A, limit 100 juta. Tagihan, 98,5 juta. Aku membuka aplikasi bank lain, Bank B, yang ia sembunyikan di folder pekerjaan. Kartu kredit Bank B, limit 50 juta, tagihan, 49 juta. Rasa dingin menjalari tulang punggungku. Bima sedang menanggung utang kartu kredit yang sangat besar, ditambah bonus yang menguap bersih. Aku membuka riwayat transaksi rekening, memilih periode waktu 4 bulan yang lalu. Waktu menjelang lebaran, saat yang sama ketika bayi itu mungkin baru saja lahir. Aku terus menggulir. Transaksi-transaksi kecil berlalu begitu saja sampai jariku berhenti pada satu baris mutasi saldo berwarna merah yang terjadi pada H2 Lebaran, 200 juta. Keterangan transfer. Nama penerima Dinda Damayanti, Bank Mandiri. Aku mengklik detail transaksi untuk melihat lebih jelas. 200 juta. Jumlah yang sangat besar. Untuk mendapatkan angka ini, Bima pasti telah menguras habis seluruh bonus lebaran yang ia sembunyikan, yang jumlahnya hampir 150 juta, ditambah dengan menggesek habis limit kedua kartu kreditnya melalui jasa gestun ilegal. Dinda Damayanti. Nama yang begitu familiar hingga membuat bulu kuduku meremang. Kenangan 2 tahun lalu kembali menghantam. Pesta akhir tahun perusahaan Bima waktu itu aku hadir. Di antara staf pemasaran, ada seorang mahasiswi magang semester akhir. Postur tubuhnya mungil, senyumnya lugu, tapi matanya selalu genit. Bima pernah memperkenalkannya padaku. Ini Dinda, anak magang di divisiku. Anaknya pintar sekali. Aku masih ingat dengan jelas tatapan Dinda pada Bima saat ia naik ke panggung untuk menerima penghargaan pemimpin luar biasa. Tatapan penuh pemujaan, basah, dan penuh nafsu. Sama sekali bukan tatapan seorang bawahan kepada atasan. Ternyata benih pengkhianatan telah ditabur sejak hari itu. Gadis magang 22 tahun yang lugu itu, sekarang berusia 24 tahun, cukup berani untuk tidur dengan atasannya, melahirkan seorang anak, dan memerasnya. 200 juta, untuk sebuah pertukaran yang kotor. Dan sebagai gantinya, Bima membawa hasilnya pulang, membangun sebuah drama penuh air mata untuk memaksaku membersihkan sampah dalam hidupnya. Rasa jijik bergejolak di perutku. Aku mengambil kantong berisi sampel rambut bayi itu, mendekati sisir Bima yang tergeletak di meja rias. Tanpa ragu sedikit pun, aku menarik beberapa helai rambutnya yang tersangkut di sela-sela sisir, memasukkannya ke dalam kantong plastik klip lain. Kedua bukti itu kusimpan dengan rapi di laci berkunci dalam tas kerjaku. Suara air di kamar mandi tiba-tiba berhenti. Aku terkejut. Dengan cepat menutup semua aplikasi perbankan, membersihkan layar riwayat, dan melemparkan ponsel kembali ke posisi semula di tempat tidur. Tepat pada saat itu, Bima keluar dengan handuk melilit di pinggang, sambil mengeringkan rambutnya yang basah dengan handuk kecil dan bersiul riang. Sayang, pilihkan kemeja biru dongker untuk Mas, ya. Sebentar lagi Mas ada janji ngopi dengan klien. Bima tersenyum lebar. Senyum yang dulu kulihat begitu hangat, kini terasa seperti senyum seekor binatang buas, yang siap mengunyah tulang dan darahku. Iya, sudah aku siapkan. Aku memalingkan wajah untuk menyembunyikan tatapan tajamku, dengan lembut memberikan kemeja itu padanya. Mas pergi saja urus pekerjaan. Nanti aku di rumah lihat-lihat mau masak apa untuk ibu dan Rina. Lagi pula ibu baru saja bawa keponakan ke puskesmas untuk imunisasi. Oke. Kamu di rumah istirahat ya sayang. Mas pergi sebentar nanti siang pulang. Ia dengan santai mengenakan kemeja, menyemprotkan sedikit parfum maskulin, lalu melangkah keluar pintu. Melihat punggung suami bejatku, semua rasa sakit, kecewa, dan penyesalan dalam diriku benar-benar lenyap. Tidak ada lagi kompromi atau kelemahan. Pikiranku saat ini jernih, tajam, dan lebih tegas dari sebelumnya.
Sabtu pagi dimulai dengan secercah sinar matahari setelah berhari-hari hujan badai. Aku duduk di depan meja rias, dengan tenang memoleskan sedikit lipstik merah. Hari ini aku punya janji yang sangat penting dengan sebuah pusat tes DNA swasta di Jalan Tendean. Dan aku tahu, ketika aku memegang hasil tes itu di tangan, kuburan untuk para penipu licik itu akan resmi tergali. Selasa pagi, aku duduk membeku di dalam mobil yang terparkir tepat di depan sebuah pusat tes DNA swasta di Jalan Tendean. Tanganku meremas selembar kertas hasil tes begitu erat hingga lipatannya membekas di kertas putih itu. Baris kalimat yang dicetak tebal di bagian bawah halaman serasa mengiris mataku dengan pisau dingin. Sampel A, rambut dari ayah yang diduga, dan sampel B, rambut anak, memiliki hubungan biologis ayah anak dengan probabilitas 99,99%. Habislah sudah. Secercah harapan terakhir bahwa Bima hanyalah pria naif yang dijebak orang, kini resmi hancur berkeping-keping. Aku tidak menangis. Hatiku kini mengeras, dingin, dan mantap. Segalanya sudah sangat jelas, tetapi aku perlu menyusun kepingan terakhir dari teka-teki kotor ini. Aku mengambil ponsel, membuka daftar kontak. Menemukan nomor telepon Dinda sama sekali tidak sulit setelah aku memegang nomor rekening bank dan koneksi lama di divisi pemasaran perusahaan Bima. Aku menekan tombol panggil. Di seberang sana, telepon diangkat setelah 3 kali dering panjang. Halo? Suara seorang wanita terdengar lemah dan ragu-ragu. Dinda, kan? Saya Citra, istrinya Mas Bima. Aku menekan setiap kata, nada suaraku datar namun berbobot. Saya mau ketemu kamu sekarang. Tidak akan ada labrak-labrakan, tidak akan ada keributan. Saya hanya perlu bicara jelas. Kafe Angin di Jalan Sabang. Setengah jam lagi saya sampai, dan saya sarankan kamu jangan kabur. Aku menutup telepon tanpa memberinya kesempatan untuk ragu atau menolak. Tepat 30 menit kemudian, di sudut tersembunyi sebuah kafe yang sepi, pintu terbuka dengan ragu. Aku langsung mengenali Dinda, tetapi tak urung terkejut. Di mana gadis magang yang segar, dan angkuh dengan mata genitnya di pesta akhir tahun 2 tahun lalu? Di hadapanku kini adalah seorang wanita yang begitu kuyu dan menyedihkan. Rambutnya acak-acakan, dijepit seadanya dengan jepit plastik kusam. Ia mengenakan kaos oblong lusuh yang kebesaran, badannya kurus kering, lingkaran hitam pekat di bawah matanya, dan bibir yang kering pucat. Bau asam susu bercampur dengan aroma minyak angin samar-samar tercium darinya, menandakan malam-malam panjang tanpa tidur. Dinda menarik kursi, duduk di hadapanku. Matanya terus menghindar, kedua tangannya saling meremas cemas. Mbak panggil saya ke sini, ada apa? Dinda bersuara lirih, matanya melirik ke sekeliling seolah takut, ada yang akan menyiramkan air ke wajahnya. Aku dengan tenang mendorong secangkir teh kamomil hangat ke arahnya. Minum dulu biar hangat. Sudah saya bilang, saya kesini bukan untuk menjambak atau melabrak. Saya baru saja terima hasil tes DNA pagi ini. Aku mengeluarkan selembar kertas dari tas, meletakkannya di meja, dan mendorongnya perlahan ke arah Dinda. Bima sudah membawa bayi itu pulang. Seluruh keluarganya sedang bersandiwara, memaksaku untuk menjadi ibu angkatnya, agar status anak itu sah. Dinda melirik kertas itu, bahunya tiba-tiba bergetar hebat. Ia menutupi wajahnya, isak tangis yang tertahan mulai pecah tak terkendali. Saya minta maaf, Mbak, saya tahu saya salah, saya benar-benar salah. Tapi saya tidak punya pilihan lain, Mbak. Saya benar-benar tidak tahan lagi. Aku menyilangkan tangan, bersandar di kursi, suaraku dingin. Jangan menangis. Menangis sekarang tidak akan menyelesaikan apa-apa. Ceritakan semuanya dari awal, dan jelaskan uang 200 juta yang Bima transfer ke rekening Muha, 2 lebaran kemarin itu untuk apa? Dinda terperanjat, mengangkat matanya yang merah sembab menatapku dengan ekspresi kaget luar biasa. Mbak sampai tahu soal transfer 200 juta itu? Jangan pikir Bima bisa menyembunyikan segalanya dariku. Aku ini seorang marketer, bukan orang bodoh. Cepat katakan. Aku mengangkat dagu, menciptakan tekanan tak terlihat. Dinda menyeka air mata, menarik napas dalam-dalam. Wajahnya yang kuyu menunjukkan kelelahan yang mendalam. Kami mulai hubungan gelap lebih dari setahun, lalu saya hamil. Waktu saya kasih tahu, Mas Bima panik sekali, memaksa saya untuk aborsi.
Tapi karena kandungan sudah besar, dokter bilang rahim saya lemah. Kalau dia aborsi, ada risiko saya mandul permanen. Saya takut, saya menangis, saya menuntutnya bertanggung jawab. Dia berjanji macam-macam. Bersumpah akan menanggung semuanya, akan membelikan apartemen untuk saya dan anak kami, lalu perlahan-lahan akan menceraikan Mbak untuk menikahi saya secara sah. Dinda tersenyum pahit, senyum yang begitu getir dan menyedihkan. Saya terlalu bodoh, saya percaya begitu saja pada kata-katanya. Mbak tahu tidak? Selama 9 bulan saya hamil, dia hanya diam-diam mampir ke kamar kos saya, selama 2-3 jam, melemparkan beberapa lembar uang receh, lalu beralasan sibuk urusan kantor, sibuk menjamu klien, untuk menghindar. Waktu saya melahirkan, saya sendirian menahan sakit di puskesmas. Saya telepon, dia matikan, alasannya sedang makan malam dengan istri. Setelah melahirkan, saya mengalami depresi. Dinda menjambak rambutnya, suaranya mulai terdengar panik, penuh ketakutan. Mbak belum pernah mengalaminya, Mbak tidak akan mengerti betapa putus asanya itu. Bayi menangis siang malam tanpa henti. ASI saya tidak keluar setetes pun, puting saya lecet, berdarah-darah. Uang popok, uang susu formula, uang sewa kos, semuanya menimpa kepala saya telepon Mas Bima sambil menangis. Dia bilang sedang tidak punya uang, katanya bos memotong semua bonus lebaran. Saya baru 24 tahun. Teman-teman saya sedang jalan-jalan, karir mereka menanjak. Sementara saya, terkurung di 4 dinding lembab dengan tangisan bayi yang menyayat hati. Saya bisa gila, Mbak. Aku menatap lurus ke mata Dinda. Anehnya, aku tidak merasakan kemenangan sebagai istri sah. Sebaliknya, rasa iba yang getir naik ke tenggorokanku. Seorang gadis muda yang naif mengorbankan masa muda, karier, dan harga dirinya hanya untuk berpegang pada janji-janji kosong seorang pria beristri. Pada akhirnya, ia menjerumuskan dirinya sendiri ke dasar neraka. Jadi, kamu menggunakan anak itu untuk meminta 200 juta dari Bima? Tanyaku dengan nada datar tanpa emosi. Dinda mengangguk, menggigit bibir hingga berdarah, matanya memancarkan kemarahan. Iya. Malam sebelum H2 Lebaran itu, anak saya sakit, demam tinggi sampai kejang. Saya telepon berkali-kali, dia tidak angkat. Saya pakai nomor lain, telepon langsung ke kantornya, mengancam akan membawa anak ini ke lobi kantornya, dan membuat keributan sampai dia dipecat. Saya bilang terus terang ke Mas Bima, pilih, kamu siapkan 200 juta sebagai ganti rugi masa mudaku dan biaya pengobatan supaya aku bisa pulang kampung memulai hidup baru, dan kamu bawa anak ini untuk kamu rawat. Atau, sore ini juga aku akan buang anak ini ke panti asuhan, lalu aku akan bunuh diri di depanmu. Dia ketakutan. Besoknya, dia transfer 200 juta. Malam itu juga, dia datang bersama ibu dan adiknya ke kos saya, merebut anak itu. Ibu Ratmi bahkan menunjuk muka saya, memaki saya perempuan murahan, dan melarang saya untuk mendekati anak itu lagi selamanya. Sejak saat itu, Bima ada menghubungimu lagi? Tidak, Mbak. Dinda menggeleng cepat. Setelah transaksi selesai, dia memblokir semua nomor telepon, WhatsApp, dan Facebook saya. Dia takut saya minta uang lagi, atau berubah pikiran. Mbak, dia itu pengecut dan berdarah dingin. Waktu saya mengancam akan membuang anak itu, dia tidak lagi bicara soal cinta. Dia mengumpat di telepon, menyebut saya ular berbisa dan berkata, kalau kamu berani macam-macam dengan anakku, aku bunuh kamu. Saat itu saya baru sadar. Seluruh keluarganya hanya menginginkan keturunan itu untuk melanjutkan garis keluarga, mereka tidak pernah menganggap saya apa-apa. Dan kamu setuju menyerahkan anakmu demi uang? Aku menyeringai. Merasa ngeri dengan sisi gelap hati manusia. Mbak boleh maki saya ibu berdarah dingin, ibu yang kejam. Dinda menunduk dalam-dalam. Tapi saya lebih baik dicap kejam dan meninggalkan anak saya daripada kami berdua mati kelaparan di kamar kos itu. Saya terima uang itu, melunasi semua utang. Sore ini saya akan berkemas dan pulang kampung. Saya sudah tidak pantas menjadi seorang ibu. Aku menghela napas panjang, memandang keluar jendela kafe. Tetesan embun terakhir di daun-daun pohon mulai menguap di bawah sinar matahari. Aku sudah memahami segalanya. Bima, pria yang pernah dengan hormat kusebut suami, ternyata adalah sampah masyarakat yang paling hina. Ia serakah, menginginkan selingkuhan muda untuk memuaskan nafsunya,
Ketika terpojok, diperas, dan karirnya terancam. Barulah ia panik menguras aset, berutang, menggesek kartu kredit untuk membungkam selingkuhannya. Namun, apa yang disebutnya tanggung jawab darah daging itu pun begitu bengkok dan egois. Ia menyayangi anaknya, dengan segala cara ingin mempertahankan keturunannya, tetapi terlalu pengecut untuk bertanggung jawab merawatnya sendiri. Alih-alih berlutut dan mengakui semua kesalahannya pada sang istri, ia dengan tega bersekongkol dengan ibu dan adiknya untuk menciptakan skenario sempurna, mendorong seluruh beban dan kehinaan ke pundakku. Memaksaku membanting tulang bekerja untuk membayar utangnya, menggunakan keringat dan air mataku untuk membesarkan anak haramnya, dan menjadikanku tameng sempurna untuk menutupi kebusukan seluruh keluarganya. Aku berdiri, mengeluarkan selembar uang Rp600.000 dari dompet dan meletakkannya di meja. Ambil ini. Anggap saja untuk membayar kopi hari ini. Kamu menjual anakmu seharga 200 juta. Hidupmu mulai sekarang adalah tanggung jawabmu sendiri, karma berlaku. Aku tidak peduli dan tidak punya waktu untuk membalas dendam pada orang sepertimu, karena musuh sebenarnya, orang yang paling brengsek dalam cerita ini, bukanlah kamu. Dinda menatapku dengan mata basah, bingung, dan bertanya dengan gemetar, Mbak mau melakukan apa? Aku mau membersihkan sampah dari hidupku. Aku menjawab dengan dingin, mengambil tasku, dan dengan tegas berbalik melangkah keluar dari kafe. Suara hak sepatuku yang mengetuk lantai terdengar tegas dan kuat. Di luar sana, langit Jakarta sudah cerah benderang, mengusir mendung dari hari-hari hujan badai. Tapi aku tahu betul, di dalam rumah yang kukenal itu, sebuah badai yang jauh lebih besar, baru saja akan dimulai. Bima, Ibu Ratmi, Rina, kalian telah bersusah payah merancang sebuah drama yang luar biasa untuk menjebakku, maka aku akan membalasnya dengan panggung yang tak kalah gemerlap. Jumat malam, tepat di hari ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Suasana di rumah selama beberapa hari terakhir selalu dijaga Bima agar tetap sempurna. Ia memainkan peran sebagai suami yang pengertian, seorang kepala keluarga teladan yang nyaris tanpa celah. Malam ini, Bima menyuruh Ibu Ratmi dan Rina makan malam lebih dulu, sementara ia sendiri menyetir mobil membawaku ke sebuah restoran Prancis yang tenang di lantai 2 sebuah villa kuno di kawasan Menteng. Restoran itu begitu mewah, cahaya lampu kuning yang hangat memantul di atas meja berlapis taplak putih bersih, alunan biola yang sendu mengalun lembut. Bima menarik kursi untukku, lalu dengan hati-hati menuangkan segelas anggur merah dan mendorongnya ke arahku. Ia mengangkat gelasnya, menatapku dengan tatapan basah yang begitu tulus hingga menakutkan. Selamat ulang tahun pernikahan kita yang kelima, sayang. 5 tahun ini kamu sudah berjuang keras untuk keluarga ini, untuk Mas. Terutama akhir-akhir ini, masalah Rina jadi bebanmu. Mas minta maaf 1000 kali. Lalu, Bima merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah kotak beludru merah. Ia membukanya, di dalamnya ada sebuah kalung emas putih dengan liontin batu berkilauan. Hadiah ulang tahun untukmu. Kemarin Mas lewat toko emas di Cikini, lihat kalung ini pas sekali dengan lehermu, jadi Mas langsung beli. Suka, tidak? Aku menunduk menatap kalung itu. Indah sekali. Tapi di kepalaku saat ini hanya terbayang deretan tagihan kartu kredit yang berdarah-darah. Kartu kredit minus ratusan juta. Bonus lebaran ludes untuk membeli sebuah nyawa dan membungkam seorang selingkuhan muda. Jadi, untuk bisa pamer membeli kalung ini, pasti si brengsek ini berutang lagi atau menggesek sisa limit kartu kreditnya yang terakhir. Kepalsuan ini dibangun di atas tumpukan uang busuk. Aku tidak mengulurkan tangan untuk menerima kotak beludru itu, melainkan dengan perlahan mengangkat gelas anggur, menggoyangkannya sedikit. Warna merah pekatnya berputar seperti darah. Mas Bima, aku memulai dengan suara datar dan tenang. 5 tahun itu perjalanan yang panjang. Setiap orang pasti pernah lemah, pernah berbuat salah. Malam ini, hanya ada kita berdua di sini. Aku mau bertanya satu hal, dan aku harap Mas menjawab dengan jujur. Tangan Bima yang memegang kotak beludru itu sedikit menegang, senyum di bibirnya kaku sesaat. Tapi ia segera kembali bersikap wajar. Sayang kenapa? Tiba-tiba bicara filosofis begini. Kamu tanya saja, Mas kan selalu jujur sama kamu. Aku menatap lurus ke matanya tanpa berkedip. Sejak menikah denganku, apa Mas pernah melakukan sesuatu yang salah di belakangku?
Entah itu hanya sekadar jajan di luar, atau benar-benar hilaf dengan orang lain. Bima, kalau Mas jujur mengaku sekarang, demi 5 tahun pernikahan kita, aku janji akan memaafkanmu. Kita akan selesaikan masalah ini bersama-sama. Tapi kalau Mas menyembunyikannya, dan aku tahu sendiri, maka tidak akan ada jalan kembali untuk kita. Suasana di antara kami seolah membeku. Alunan biola seakan tenggelam. Aku telah memberinya satu pintu terakhir antara hidup dan mati. Jika saja saat ini ia menunduk, meneteskan setitik air mata penyesalan yang tulus, dan mengakui tentang Dinda, tentang anak itu, mungkin rasa jijikku padanya akan berkurang separuh. Bima mengerjap-ngerjapkan matanya, jakunnya naik turun. Ia menelan ludah. Tapi, alih-alih menunjukkan penyesalan, ia justru tertawa, tawa yang terdengar mengeyek dan menyalahkan. Ia mengulurkan tangan melintasi meja, menggenggam tanganku, dengan suara yang begitu meyakinkan. Ya ampun, sayang, kamu bikin Mas kaget saja. Tekanan kerjaan di kantor lagi berat ya, sampai kamu berpikir yang tidak-tidak, atau jangan-jangan masalah Rina yang bikin kamu curiga. Mas bersumpah demi Tuhan, seumur hidup ini, Bima hanya punya citra seorang. Selain kamu, Mas tidak pernah tertarik pada perempuan lain. Rumah ini, semua milik Mas, adalah milikmu juga. Jangan aneh-aneh, ya. Pakai kalungnya, lalu kita makan. Nanti makanannya dingin, tidak enak lagi. Ia berdiri, berjalan ke belakangku, dan dengan mesra memasangkan kalung itu di leherku. Sensasi logam dingin yang menyentuh kulitku membuatku merinding. Rasa dingin itu menjalar dari tengkuk hingga ke tulang punggung. Tes ini sudah selesai. Dan Bima gagal total, tepat di saat ia bersumpah setia dengan mulut yang sama yang ia gunakan untuk merayu Dinda. Harapan terakhirku akan sisa nurani di dalam diri pria ini hancur berkeping-keping. Ia tidak merasa bersalah. Ia tidak merasa berdosa. Ia hanya takut kehilangan aset bersama dan seorang istri yang mampu menopang ekonomi keluarga busuknya. Gelas anggur malam ini terasa manis dan indah, tapi ini adalah gelas anggur beracun paling kejam yang ia paksa untuk kuteguk. Tapi Bima salah. Racun itu tidak membunuhku, ia hanya mengikis habis sisa kemanusiaan terakhir dalam diriku, menyisakan seorang citra yang paling kejam dan paling tajam. Aku percaya Mas. Aku menyeringai, senyum yang tidak akan pernah bisa ia baca. Aku mengangkat gelas anggur dan menenggaknya dalam sekali tegukan, rasa sepatnya tertinggal di ujung lidah. Sabtu pagi berikutnya, aku memberitahu Ibu Ratmi bahwa perusahaan mengadakan rapat strategi kuartal yang mendadak. Aku keluar rumah pagi-pagi sekali, tapi tujuanku bukanlah gedung kantor, melainkan kantor cabang Bank BCA di Jalan Sudirman. Selamat pagi, Mbak. Saya mau mencairkan seluruh deposito saya dan mentransfernya ke rekening lain. Aku menyerahkan buku deposito dan KTP-ku melalui celah kaca kepada teller. Itu adalah deposito senilai 300 juta. Uang hasil bonus kinerja pribadiku, komisi di luar gaji yang kukumpulkan selama 3 tahun terakhir. Gaji bulananku sudah habis untuk rekening bersama, membayar cicilan rumah. Tapi 300 juta ini adalah hasil keringatku, satu-satunya jalan keluar pribadiku yang tidak diketahui Bima. Dulu aku berencana akhir tahun ini, akan menariknya untuk membeli mobil kecil agar kami tidak kehujanan. Tapi sekarang, tidak lagi. Mbak Citra, depositonya baru berjalan 3 bulan dari tenor 1 tahun. Kalau dicairkan sekarang, Mbak hanya dapat bunga tabungan biasa. Sayang sekali. Apa Mbak yakin mau dicairkan? Teller yang baik hati itu mengingatkan. Saya yakin. Cairkan seluruhnya, pokok dan bunga, lalu transfer segera ke nomor rekening Bank BRI ini. Aku mengetukkan jari di meja, mataku tak goyah. 15 menit kemudian, notifikasi SMS banking berbunyi. Aku mengambil struk transfer, meninggalkan konter, dan berjalan ke sudut lobi untuk menelepon ke kampung. Halo, Bu. Ini Citra. Iya, Nak. Akhir pekan ini pulang? Ibu masak soto Betawi enak sekali. Suara ibuku yang lembut membuat hidungku perih. Citra sibuk proyek baru, Bu. Mungkin belum bisa pulang. Bu, Citra baru saja transfer 300 juta ke rekening Ibu. Itu uang tabungan pribadi Citra beberapa tahun ini. Tolong Ibu ke bank, buatkan deposito atas nama Ibu, ya. Citra sedang berencana mau gabung modal usaha baru sama teman, takut uangnya terpakai kalau di rekening Citra.
Aku berusaha menjaga suaraku agar tetap tenang dan ceria. Ya ampun, usaha apa sampai butuh uang sebanyak itu, nak? Sudah dibicarakan baik-baik sama suamimu? Ya sudahlah. Senin nanti ibu ke bank, buatkan deposito lalu ibu simpan di lemari. Kapan-kapan butuh, bilang saja sama ibu. Iya bu, tolong rahasiakan ini dari siapapun ya bu. Citra mau kasih kejutan buat Mas Bima. Citra tutup dulu ya bu. Setelah menutup telepon, aku menghela napas panjang, merasa beban di hatiku berkurang separuh. Proses pembagian harta gono gini, saat cerai akan sangat rumit, rumah itu adalah harta bersama yang didapat selama pernikahan. Meskipun aku membayar lebih banyak, di atas kertas tetap harus dibagi dua. Aku tidak bisa membiarkan Bima dan ibu mertua serakah itu menyentuh sepeser pun uang pribadiku. Mentransfernya ke rekening orang tua adalah langkah paling aman. Aset pribadi sudah diamankan. Bukti perselingkuhan dan anak haram sudah di tangan. Drama ini sekarang akan memasuki babak akhir. Aku menyalakan mesin mobil, bergabung dengan keramaian lalu lintas Jakarta di akhir pekan. Sekarang, aku hanya perlu pulang dengan santai, duduk diam, mengamati, dan menunggu satu pemiku terakhir untuk menendang seluruh keluarga itu keluar dari papan permainan ini. Momen penentuan itu tiba. Keheningan malam di hari Selasa dirobek oleh sebuah teriakan pecah dari kamar tidur Ibu Ratmi di lantai 1. Bima. Citra. Cepat turun. Ya Tuhan, mati aku. Jam digital di nakas berkedip menunjukkan pukul 02.0 pagi. Bima melompat dari tempat tidur seperti pegas. Wajahnya pucat pasi, tanpa sempat memakai sandal, ia langsung berlari menuruni tangga. Aku dengan tenang mengenakan mantel tipis, dan berjalan mengikutinya. Begitu membuka pintu kamar, pemandangan kacau balau menyambutku. Bayi itu terbaring di tengah tempat tidur, seluruh tubuhnya membiru, matanya terbalik ke atas hingga hanya terlihat bagian putihnya, giginya terkatup rapat, dan tangan serta kakinya kejang-kejang. Ibu Ratmi, dengan rambut acak-acakan dan air mata berlinang, memeluk erat bayi itu dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menepuk-nepuk pantatnya dengan panik. Cucuku, bangun, nak, kenapa kamu begini? Ibu Ratmi meraung, suaranya parau karena panik. Rina berdiri terpaku di ambang pintu. Wajahnya pucat pasi, kedua tangannya menutupi mulut, gemetar tak bisa berkata-kata. Nurani seorang ibu palsu tampaknya tidak cukup besar untuk membuatnya melangkah masuk dan membantu. Bima menerjang, merebut bayi itu dari pelukan Ibu Ratmi. Tangan seorang manajer pemasaran yang biasanya hanya terbiasa memegang gelas anggur dan menandatangani kontrak itu kini gemetar hebat. Ia kebingungan, hendak memasukkan jarinya ke mulut bayi itu. Jangan masukkan tanganmu ke mulutnya, nanti giginya patah. Aku berseru dengan suara lantang, melangkah cepat dan menahan tangan Bima. Dengan sikap yang tenang hingga menakutkan, aku menarik handuk kecil yang lembut dari gantungan, menggulungnya, lalu dengan hati-hati menyisipkannya di antara kedua rahang bayi itu untuk mencegahnya menggigit lidah. Selimuti dengan longgar saja biar dia bisa bernapas. Ini kejang demam karena suhu tubuhnya naik drastis. Bawa dia ke mobil sekarang, biar aku yang menyetir. Tanganmu gemetar begitu tidak akan bisa pegang setir. Aku memberi perintah dengan suara jernih tanpa sedikit pun kepanikan. Mendengar perkataanku, Bima seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Ia menggendong bayi itu dan berlari seperti orang gila ke halaman. Ibu Ratmi tergopoh-gopoh menyambar tas popok dan berlari mengejar sambil menangis tersedu-sedu. 15 menit kemudian, mobil mengerem mendadak di depan lobi UGD sebuah rumah sakit besar. Bima mendobrak pintu mobil, membawa lari bayi itu ke dalam lobi, suaranya yang parau dan putus asa menggema di koridor yang sepi. Dokter, tolong anak saya. Tolong cucu saya, dia tidak bisa bernapas. Suara roda brangkar berdecit di lantai keramik. 3 perawat dan seorang dokter jaga berlari keluar, dengan cepat mengambil bayi itu, meletakkannya di brangkar, dan mendorongnya langsung ke ruang resusitasi. Bima hendak menerobos masuk tetapi dihalangi oleh seorang perawat di depan pintu kaca. Keluarga tunggu di luar. Pasien demam berapa derajat? Kejang sudah berapa lama? Siapa ayah atau ibunya? Tolong ke loket untuk urus administrasi darurat. Bima, dengan keringat bercucuran, mata merah, dan tangan yang masih gemetar, memegangi kepalanya yang pusing. Ia mencengkeram jas putih dokter jaga yang baru saja keluar,
menangis meraung-raung seperti anak kecil. "Dokter, cucu saya tiba-tiba demam tinggi tengah malam lalu kejang dan membiru. Tolong selamatkan dia, dokter. Berapapun biayanya saya tanggung. Saya ayahnya. Kalau terjadi apa-apa dengannya, saya tidak bisa hidup." "Dokter, saya ayahnya. Saya ayahnya." 4 kata yang keluar dari mulut Bima di ambang batas antara hidup dan mati, tanpa ragu, tanpa perhitungan. Itu adalah naluri paling purba dari seorang ayah. Ibu Ratmi yang berdiri di sampingnya, mendengar putranya mengaku sebagai ayah, wajahnya langsung pucat seperti kertas. Sifat liciknya yang biasa langsung kembali. Ia buru-buru menyikut pinggang Bima dan mencoba memperbaiki keadaan. "Dokter, maafkan. Anak saya ini terlalu sayang pada keponakannya jadi panik dan salah bicara. Dia ini anak dari putri bungsu saya. Bima ini pamannya, sedang dalam proses mengadopsi." "Ibu diam." Bima tiba-tiba berbalik dan membentak, menepis tangan ibunya dengan kasar. Matanya memerah penuh amarah dan frustrasi. "Saat seperti ini ibu masih mikirin gengsi? Apa ada harga diri di keluarga ini yang lebih penting dari nyawa anakku? Aku hanya punya satu anak laki-laki ini." Ia berbalik, menatap lurus ke arah dokter, suaranya menggema di koridor. "Dokter, dengarkan saya, jangan dengarkan ibu saya. Saya ayah kandungnya. Perlu tes, perlu ambil darah, perlu sumsum, perlu siapa yang tanda tangan surat persetujuan, bawa ke sini, saya tanda tangan semua. Saya yang bertanggung jawab penuh, tolong selamatkan anak saya." Dokter itu sedikit mengangkat alis melihat drama keluarga ini, tetapi kemudian mengangguk dan bergegas masuk ke ruang gawat darurat. "Baiklah, Bapak bawa KTP ke loket 3 untuk membayar uang muka. Pasien sedang disuntik obat anti kejang." Bima terhuyung mundur beberapa langkah lalu terduduk lemas di sepanjang koridor, menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menangis sejadi-jadinya. Ibu Ratmi duduk di samping putranya, memeluk bahunya dan merintih. Mereka berpelukan dalam kesakitan. Terikat oleh ikatan darah yang tak bisa dipisahkan oleh apapun. Aku berdiri sekitar 3 meter dari mereka, bersandar di dinding keramik yang dingin. Aku menyilangkan tangan di depan dada, diam-diam merekam semua pemandangan itu. Aku tidak menangis, tidak marah, juga tidak berniat menyerang Bima atau membongkar segalanya di rumah sakit ini. Sebaliknya, hatiku terasa hampa dan sunyi senyap. Aku melihat pria yang pernah bersumpah akan menjagaku seumur hidup, kini hancur lebur karena anak di luar nikahnya. Aku melihat ibu mertua yang selalu memanggilku anak, kini mengerahkan seluruh tenaganya untuk melindungi garis keturunan keluarganya. Mereka adalah satu keluarga. Sedangkan aku selamanya adalah orang asing, seorang pencuri beruntung yang punya sedikit uang untuk mereka manfaatkan. Jika hari ini bayi itu kenapa-kenapa, mereka pasti akan melampiaskan semua amarahnya padaku, menyalahkanku karena tidak merawat dan tidak menyayanginya. Aku memejamkan mata, menghirup dalam-dalam bau alkohol khas rumah sakit. Kejang demam bayi itu malam ini telah membakar habis topeng terakhir dari para bedebah itu. Naluri kebapakan Bima telah merobek sendiri naskah drama yang ia sutradarai. Semua sudah cukup. Pengakuan ini telah memberiku alasan paling sempurna untuk melancarkan serangan mematikan. Rumah 3 lantai itu, satu-satunya aset bersama yang tersisa, sudah saatnya berganti pemilik. Setelah 3 hari dirawat di rumah sakit, bayi itu berhasil melewati masa kritis dan diizinkan pulang pada Jumat sore. Suasana di rumah terasa berat karena kelelahan, tetapi kewaspadaan Bima dan Ibu Ratmi terhadapku justru meningkat pesat. Pasti insiden Bima yang kelepasan berteriak mengaku sebagai ayah di lobi UGD membuat mereka berdua was-was. Aku curiga, tetapi aku tidak bertanya apa-apa. Malam itu, setelah makan malam yang dingin selesai dibereskan oleh Rina, aku dengan hati-hati menyeduh sepoci teh melati, dan dengan santai duduk di sofa ruang tamu. "Ibu, Mas Bima, dan Rina juga. Tolong duduk sebentar. Ada hal penting yang mau aku bicarakan." Aku bersuara dengan nada datar namun tegas. Ibu Ratmi menghentikan langkahnya, menatap Bima dengan cemas, lalu dengan ragu berjalan mendekat. Bima berdeham, menarik kursi untuk duduk di hadapanku. Tangannya meremas-remas ujung bajunya dengan gelisah. Rina mengintip dari balik pintu dapur, tidak berani melangkah keluar. Aku menuangkan 3 cangkir teh, mendorongnya ke arah mereka, lalu perlahan membuka pembicaraan.
Kejadian kritis beberapa hari ini sudah aku saksikan sendiri. Mas Bima begadang semalaman, panik sampai mengaku sebagai ayah di depan banyak dokter. Aku tahu ibu mencoba menjelaskan itu karena Mas terlalu sayang pada keponakan. Anggap saja begitu. Ikatan darah di keluarga ini begitu kuat, begitu agung, hingga membuatku sebagai seorang istri menyadari satu hal. Aku selamanya hanyalah orang asing di rumah ini. Wajah Bima memucat. Ia buru-buru mencondongkan tubuh hendak meraih tanganku. Citra, jangan berpikir yang tidak-tidak. Waktu itu aku benar-benar panik, biarkan aku selesai bicara. Aku menarik tanganku dengan dingin. Meskipun begitu, melihat cara kalian mati-matian melindungi anak itu, hatiku jadi luluh. Anak kecil tidak punya dosa. Bayi ini lahir sudah dalam keadaan yang kurang beruntung. Aku sudah berpikir matang-matang. Aku setuju untuk mengadopsinya. Hening selama 3 detik sebelum ledakan kegembiraan terjadi. Mata Ibu Ratmi berbinar, kerutan di dahinya mengendur. Bima menghela napas panjang, dadanya naik turun seolah baru saja melepaskan beban berat. Rina dari dapur juga ikut menghela napas lega. Syukurlah, keluarga kita ini memang beruntung. Ibu sudah tahu dari dulu, Citra itu hatinya mulia dan pemaaf. Ibu Ratmi menangkupkan kedua tangannya, bersyukur sambil tersenyum lebar. Tapi, aku mengetukkan ujung jariku ke meja kaca, suaranya yang tajam memotong tawa palsu ibu mertuaku. Aku punya satu syarat mutlak. Kalau kalian tidak setuju, besok pagi aku akan angkat koper dari rumah ini. Syarat apa, sayang? Katakan saja. Selain memetik bintang di langit, apapun akan Mas turuti. Bima mencoba memulihkan kepercayaan dirinya. Aku menatap lurus ke mata Bima, menekan setiap kata dengan jelas. Besok, Mas harus ikut aku ke kantor notaris, membuat akta hibah, dan membalik nama rumah ini sepenuhnya menjadi atas namaku. Hanya setelah aku memegang sertifikat hak milik atas nama Citra, barulah aku akan pergi ke kantor kelurahan untuk menandatangani surat adopsi. 2R. Jika ada petir yang menyambar di tengah ruang tamu saat ini, dampaknya mungkin tidak akan sehebat perkataanku. Ibu Ratmi melompat dari kursinya, menyenggol cangkir teh panas hingga tumpah ke lantai. Ia menunjuk lurus ke wajahku, suaranya melengking pecah karena marah. Kamu gila. Kamu bicara apa, hah? Rumah ini hasil keringat anakku, uang keluarga ini, beraninya kamu minta semuanya? Kamu mau merampok harta keluarga saya? Hah, perempuan sialan. Ibu duduk. Bima membentak ibunya, lalu menoleh ke arahku, wajahnya merah pada menahan amarah. Citra, jangan bercanda keterlaluan. Rumah ini harta bersama kita, atas nama kita berdua. Kenapa tiba-tiba kamu minta dibalik nama jadi milikmu sendiri? Kamu tidak percaya sama Mas? Aku bersandar di kursi, menyilangkan tangan di depan dada, dan tertawa sinis. Percaya? Kamu suruh aku percaya pada apa? Hari ini aku setuju menandatangani surat adopsi, aku otomatis menjadi seorang ibu. Masa mudaku, karierku, tercoreng oleh stigma. Belum menikah sudah punya anak. Lalu beberapa tahun lagi, kalau Mas Bima berubah pikiran, menendangku keluar rumah untuk membawa perempuan lain, aku akan jadi gelandangan yang menggendong anak haram Rina untuk mengemis, begitu? Rumah ini adalah satu-satunya jaminanku untuk mengantisipasi risiko. Aset atas namaku, tapi kita tetap tinggal bersama, tetap suami istri. Kalau Mas Bima benar-benar setia, benar-benar menganggapku ibu dari anakmu, maka sertifikat atas nama siapa tidak penting, kan? Kalau kalian tidak setuju, ya sudah. Aku berdiri, menatap tajam ketiga orang yang terdiam itu. Surat cerai sudah aku tanda tangani. Rumah ini dulu dibeli 2 miliar, sekarang dijual bisa laku 3 miliar lebih. Dibagi 2, masing-masing dapat 1,5 miliar, silakan bayar utang bank sendiri-sendiri. Mas Bima bisa pakai uang itu untuk beli popok dan susu keponakannya, dan kita lihat bagaimana Mas bisa menghidupi ibu dan adikmu dengan gaya hidup manajer pemasaranmu itu. Soal Rina yang hamil di luar nikah, atau seseorang yang selingkuh punya anak haram, kalau sudah sampai ke pengadilan, aku tidak jamin mulutku akan tertutup. Ya, sindiran tentang seseorang yang selingkuh sepertinya tepat mengenai sasaran. Bima gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu betul ia sedang menanggung utang kartu kredit yang besar. Jika bercerai sekarang, ia harus menjual rumah. Menjual itu mudah,
Tetapi membeli tempat tinggal baru untuk 4 orang di Jakarta adalah hal yang mustahil. Terlebih lagi, reputasi dan kariernya akan hancur jika aku membongkar semuanya. Bima terpojok. Matanya bergerak liar, giginya terkatup rapat. Ia sedang menghitung. Dalam otaknya yang licik, permintaanku untuk membalik nama rumah hanyalah reaksi emosional seorang wanita yang takut kehilangan suami dan dirugikan. Asal ia tanda tangan, aku akan patuh merawat anaknya. Rumah atas nama istri, toh tetap rumahnya juga. Pasti ia sedang menghibur diri dengan pikiran hina itu. Baik, Bima menggebrak meja. Aku tanda tangan. Besok pagi aku akan ke kantor notaris untuk membuat akta hibah untukmu, asalkan kamu menepati janji. Besoknya harus ke kelurahan untuk urus adopsi. Kamu bodoh. Kamu mau serahkan rumah ini begitu saja. Ibu Ratmi meraung, hendak menampar Bima. Bima menepis tangan ibunya, menggeram seperti binatang yang terpojok. Ibu diam. Ibu mau Rina bisa menikah? Tidak. Mau cucu ibu punya akta kelahiran? Tidak. Rumah atas nama Citra, dia tetap istriku, aku tetap akan jadi kepala keluarga di sini. Jangan hancurkan semuanya. Ibu Ratmi terdiam, menutupi wajahnya dan menangis. Rina bersembunyi ketakutan di dalam kegelapan dapur. Dan aku tersenyum tipis. Senyum yang dingin menusuk tulang. Sabtu pagi, cuaca cerah. Di sebuah kantor notaris di kawasan Tebet, Bima dengan berat hati menandatangani akta hibah, secara resmi melepaskan seluruh hak kepemilikannya atas rumah 3 lantai itu. Notaris membubuhkan stempel merahnya di atas dokumen. Aku dengan hati-hati menerima berkas itu, merapikannya ke dalam tas, merasakan kepuasan yang luar biasa. Papan catur telah berbalik. Pemburu yang mengira dirinya cerdik, akhirnya dengan patuh masuk ke dalam perangkap dan menyerahkan seluruh senjatanya. Bima menatapku dengan senyum yang dipaksakan. Ia masih bermimpi tentang keluarga yang harmonis, istri cantik, anak laki-laki penerus, dan aset yang masih dalam genggamannya. Tapi ia tidak tahu, berkas merah ini bukanlah surat jaminan untuk pernikahannya yang palsu. Ini adalah vonis mati untuk seorang pria bejat. Dan surat pengusiran untuk para benalu berdarah dingin yang waktunya telah tiba. Selasa pagi, langit Jakarta jernih setelah berhari-hari mendung. Sinar matahari yang cerah menyorot langsung ke wajah Bima yang berseri-seri. Ia mengenakan kemeja putih licin, rambut disisir rapi, parfum mahal, dan bersiul riang. Ia sedang menyetir, membawaku ke kantor kelurahan untuk mengurus surat adopsi. Sesuai janji, setelah sertifikat rumah resmi atas namaku seorang. Lihat, sayang, hari ini cerah sekali, pas untuk hari baik. Selesai urusan ini, Mas akan pesan meja di restoran paling mewah untuk merayakan. Kamu mau makan seafood atau masakan barat? Bima memutar setir dengan satu tangan lainnya mencoba meraih tanganku, suaranya manis seperti madu. Aku dengan gesit menarik tanganku, pura-pura memeriksa ponsel. Makan apa saja boleh. Fokus saja menyetir, jalanan ramai. Bima tertawa, sama sekali tidak curiga. Ia sedang tenggelam dalam ilusi kemenangan yang sempurna. Pukul 9 pagi. Kantor kelurahan ramai. Kami menunggu sekitar 15 menit sebelum giliran kami tiba. Seorang petugas bagian hukum, sekitar 40 tahunan, melirik berkas tebal yang telah disiapkan Bima. Permohonan adopsi anak. Pihak pengadopsi Citra dan Bima. Ibu kandung yang memberikan persetujuan adalah Rina. Petugas itu mengerutkan kening. Rina ini adik kandung Bapak Bima, ya? Berarti masih satu keluarga? Betul, Pak. Bima membungkuk sambil tersenyum. Adik saya ini nasibnya kurang baik, Pak. Kami sebagai kakaknya yang ekonominya stabil dan belum punya anak, memutuskan untuk mengadopsi keponakan kami agar bisa kami rawat dan didik dengan baik. Petugas itu mengangguk, membuka halaman terakhir yang berstempel kelurahan. Baiklah, secara hukum semua prosedur sudah sah. Tapi saya tetap harus bertanya sesuai prosedur. Ibu Citra, apakah ibu sepenuhnya sukarela mengadopsi anak ini dan bersedia menjalankan semua kewajiban sebagai ibu yang sah? Bima menoleh ke arahku, matanya basah, mengangguk memberi semangat. Ia sudah menyiapkan pulpen di sampingku, dengan cemas menunggu tanda tanganku. Aku mengambil pulpen itu. Suasana di ruangan seolah hening. Aku memutar-mutar pulpen di antara jari-jariku, lalu perlahan meletakkannya kembali di atas meja kaca. Tidak, saya menolak. Suaraku terdengar jelas, tidak keras,
tetapi cukup untuk membelah keheningan. Bima membeku, senyum di bibirnya kaku seperti patung. Petugas itu mengerjap, mengira salah dengar. Ibu Citra, ibu bilang apa tadi? Citra, kamu bercanda apa? Bima panik, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia berbisik, kita di kantor pemerintahan, jangan main-main, cepat tanda tangan. Aku tidak melirik Bima sedikit pun. Dengan tenang, aku membuka tas tanganku, mengeluarkan setumpuk dokumen yang telah dijepit rapi, dan melemparkannya ke atas meja petugas. Saya ingin melaporkan sebuah fakta, Pak. Permohonan adopsi ini adalah sebuah drama penipuan yang terang-terangan. Aku menyatakan dengan lantang. Orang-orang di barisan tunggu mulai menoleh ke arah kami. Bisik-bisik mulai terdengar. Bima panik, hendak merebut dokumen itu, tapi aku menahannya dengan kuat. Ini hasil tes DNA dari pusat forensik swasta. Sampel rambut Bapak Bima dan anak itu memiliki hubungan ayah-anak, dengan probabilitas 99,99%. Aku menunjuk baris yang dicetak tebal. Dan ini, salinan rekening koran yang menunjukkan transfer sebesar 200 juta rupiah dari Bapak Bima kepada Dinda Damayanti, selingkuhannya, yang juga merupakan ibu kandung sebenarnya dari anak ini, untuk membeli hak asuh. Petugas itu terbelalak melihat bukti yang begitu jelas. Bima melompat dari kursinya, wajahnya pucat pasi, terbata-bata. Citra, dari mana kamu dapat semua ini? Dengar dulu penjelasan Mas. Jelaskan apa? Aku berdiri, menepis tangan Bima yang hendak menyentuhku. Suaraku meninggi, lantang dan tajam. Jelaskan soal kamu selingkuh dengan anak magang sampai punya anak haram, lalu diperas sampai harus menguras semua aset dan kartu kredit untuk menutupi kebenaran? Atau jelaskan soal kamu, ibumu, dan adikmu yang malas itu bersekongkol membuat drama adik hamil di luar nikah untuk menipuku, istri yang sudah 5 tahun menemanimu, berjuang bersama membayar utang, agar aku mau membersihkan kotoranmu dan membesarkan anak harammu? Seluruh ruangan gempar. Beberapa orang mengeluarkan ponsel untuk merekam. Rasa malu yang luar biasa terpancar di wajah Bima. Ia mundur, kakinya gemetar tak mampu berdiri tegak. Topeng kemunafikan seorang manajer pemasaran robek berkeping-keping di depan umum. Ia menatapku lekat-lekat, matanya berubah dari panik menjadi ngeri. Brengsek, jadi kamu minta balik nama rumah karena ini? Bima menggeram. Ia sadar telah masuk perangkap. Perangkap sempurna yang diciptakan oleh keserakahan dan kepengecutannya sendiri. Aku mengangkat setengah dari cicilan bulanannya aku yang bayar. Kalian pikir bisa merampasnya dengan imbalan seorang anak haram? Jangan mimpi. Aku mengeluarkan selembar kertas terakhir dari tasku, melemparkannya ke wajah Bima. Kertas itu melayang jatuh ke lantai. Surat cerai sudah aku tanda tangani. Aset bersama kita satu-satunya, rumah itu, sekarang sudah atas namaku seorang, jadi tidak ada sengketa. Silakan kamu bawa anak laki-laki penerusmu itu, bersama ibu licik dan adik pecundangmu, untuk angkat kaki dari rumahku. Kalian punya waktu 24 jam untuk berkemas. Aku menoleh ke petugas, sedikit membungkuk. Maaf sudah mengganggu jam kerja Bapak. Urusan saya sudah selesai. Permisi. Aku dengan tegas berbalik, melangkah keluar dari kantor kelurahan. Hak sepatuku mengetuk lantai dengan irama yang tajam dan renyah, seperti sebuah lagu kemenangan. Citra, tunggu. Suara langkah kaki tergopoh-gopoh mengejarku. Baru saja aku sampai di area parkir di bawah terik matahari, Bima menerjang dan berlutut tepat di depan kakiku. Area parkir ramai, tetapi ia sudah tidak peduli lagi dengan harga dirinya. Ia memeluk kakiku erat-erat, air mata dan ingusnya bercampur, penampilannya begitu menyedihkan. Sayang, aku mohon, aku salah. Aku memang brengsek, tapi kamu tidak bisa setega ini. Kamu ambil rumahnya, kartu kreditku utangnya menumpuk. Kalau kita cerai sekarang, aku tidak punya uang sepeser pun. Aku, ibu, dan anak itu mau tinggal di mana? Demi 5 tahun pernikahan kita, beri aku jalan keluar. Citra, aku berlutut padamu. Aku menunduk menatap pria bejat yang sedang menangis memohon di kakiku. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada rasa puas, tidak juga rasa sakit. Hanya ada rasa jijik yang menusuk sampai ke tulang. Jalan keluarmu?
Kamu sendiri yang menutupnya saat kamu membawa 200 juta itu untuk selingkuhanmu dan merancang drama kotor itu untuk menjebakku, Bima. Aku berkata dingin, mengeluarkan ponsel, dan menekan tombol panggil. Pak Satpam, ada yang mengganggu saya di area parkir. Mendengar aku memanggil Satpam, Bima panik dan melonggarkan pelukannya. Memanfaatkan momen itu, aku menarik kakiku, menghindar, dan langsung masuk ke dalam taksi online yang sudah menungguku. Pintu mobil tertutup rapat, mengisolasiku sepenuhnya dari jeritan dan isak tangis pria hina itu. Mau kemana, Mbak? Tanya sopir. Jalan lurus saja, Pak. Kemana saja boleh. Saya mau lihat-lihat pemandangan kota sebentar. Aku tersenyum tenang, bersandar di kursi yang empuk. Di luar jendela, langit Jakarta hari ini begitu biru, matahari keemasan menyirami setiap sudut kota. Perang telah berakhir. Aku telah membersihkan sendiri tumpukan sampah dari hidupku, tanpa sedikit pun beban, dan tanpa pernah menoleh ke belakang. Rabu pagi, tepat 24 jam setelah drama di kantor kelurahan resmi berakhir, aku membuka pintu dan melangkah masuk ke rumah yang sudah akrab itu. Di tanganku ada surat cerai yang sudah kutandatangani. Suasana hening seperti biasa kini pecah oleh suara gaduh, umpatan, dan tangisan dari ruang tamu. Yang kulihat adalah pemandangan kacau. Koper, tas plastik, dan kardus-kardus berserakan di mana-mana. Ibu Ratmi sedang buru-buru memasukkan beberapa setel pakaian dan panci bekas ke dalam karung, mulutnya tak henti-hentinya mengutuk sambil menangis. Ya Tuhan, anak durhaka. Membawa pulang perempuan jalang sampai dia merampas semua hasil jerih payahku. Sekarang kita harus tinggal di jalanan. Di mana ada di dunia ini, rumah sendiri tapi harus diusir seperti pengemis. Bima duduk lemas di anak tangga, rambutnya kusut, janggut dan kumisnya tidak terurus. Baru 1 hari berlalu, tapi ia terlihat menua 10 tahun, tampak begitu menyedihkan. Mendengar ibunya mengumpat, ia mengangkat kepala dan membentak. Ibu diam, bisa tidak? Kepalaku sudah pusing. Ibu pikir aku senang? Dari pagi sampai sekarang telepon dari bank menagih utang kartu kredit tidak berhenti berdering. Uang sewa mobil bak untuk angkut barang saja aku masih harus pinjam teman. Dari dalam kamar, Rina keluar membawa sebuah tas, matanya bengkak dan merah. Ia berteriak sambil menunjuk bayi yang sedang menangis di gendongan Ibu Ratmi. Mas masih bisa mengeluh, semua ini gara-gara Mas, gara-gara benalu itu. Gara-gara Mas bawa dia pulang, pagi ini keluarga pacarku telepon membatalkan pernikahan. Mereka bilang kemarin ada yang merekam video pertengkaran kita, dan menyebarkannya di internet. Sekarang aku dicap hamil di luar nikah, dicap sebagai penipu. Muka ini mau ditaruh di mana? Kembalikan masa depanku, tutup mulutmu. Ibu Ratmi menjerit, memukul punggung Rina. Dia ini cucu laki-laki pertama di keluarga ini. Kamu tidak boleh bicara begitu. Egoisme, kelicikan, dan kepalsuan, akhirnya saling memangsa ketika kepentingan tidak lagi sejalan. Aku dengan tenang melangkah masuk. Suara hak sepatuku yang mengetuk lantai, membuat mereka bertiga terdiam. Aku melemparkan surat cerai ke atas meja kaca, tempat di mana beberapa hari yang lalu, Bima dengan gembira menuangkan teh merayakan kelembutan hatiku. Tanda tangani. Aku berkata dingin. Barang-barang pribadi, pakaian, silakan bawa semua. Tapi perabotan, barang elektronik yang dibeli dengan uang bersama, tinggalkan. Sore ini ada agen properti mau datang lihat rumah, aku mau jual. Bima mengangkat matanya yang merah, menatapku dengan suara memohon yang gemetar. Citra, apa kamu setega itu sampai menjual rumah ini? Jangan. Anggap saja aku pinjam uang darimu. Jual saja rumah ini padaku, beri aku 200 juta saja untuk melunasi utang kartu kredit. Debt collector sudah mau datang ke kantorku. Kalau aku kehilangan pekerjaan sekarang, aku bisa mati. Bayi ini butuh susu. Ibu sudah tua. Itu bukan tanggung jawabku. Aku menyilangkan tangan, memotong permohonannya. Waktu kamu transfer 200 juta untuk Dinda, waktu kamu dan keluargamu merancang sandiwara untuk memaksaku mengadopsi anak harammu agar aku yang membayar utang dan merawatnya, apa kamu pernah memikirkanku? Berani berbuat, berani bertanggung jawab, Bima. Cepat tanda tangani supaya aku bisa bawa ke pengadilan. Atau kamu mau aku menuntutmu dengan pasal pelanggaran undang-undang pernikahan? Jangan lupa,
Aku punya semua bukti perselingkuhan dan penggelapan asetmu. Kalau kita bawa ke pengadilan, jabatan manajermu itu tidak akan bertahan sampai besok. Mendengar soal kehilangan karier, titik lemah terakhir Bima, ia gemetar. Tangannya yang bergetar mengambil pulpen dan dengan goresan yang kacau, ia menandatangani surat itu. Ia benar-benar tidak punya jalan untuk melawan. Di papan catur ini, ia kalah telak. Keluarga Bima pindah hari itu juga. Dari yang kudengar, mereka terpaksa tinggal di sebuah rumah petak sempit dan lembab di pinggiran Jakarta. Dengan utang kartu kredit yang membengkak karena bunga, gaji Bima langsung dipotong oleh bank, hanya cukup untuk biaya hidup paling minim bagi 4 mulut. Kehidupan yang sempit dan serba kekurangan membuat Ibu Ratmi dan Rina setiap hari mencaci maki Bima. Pernikahan Rina hancur. Ia membenci kakaknya sampai ke tulang. Tangisan bayi yang kelaparan, umpatan ibu, dan tatapan sinis adiknya telah menjadi hukuman seumur hidup yang mencekik sisa hidup pria hina itu. Itulah harga yang pantas ia bayar. Langit Jakarta kembali menumpahkan hujan di bulan Agustus. Tapi berbeda dengan hujan dingin yang menyesakkan dan penuh kegelapan 2 tahun lalu, sore ini udaranya begitu segar dan sejuk. Aku menghentikan mobil baruku di depan lobi, sebuah kompleks apartemen mewah di kawasan Kuningan. Setelah menjual rumah itu dan ditambah dengan tabungan yang kutitipkan pada ibu, aku mencurahkan seluruh pikiran dan waktuku pada pekerjaan. Dengan usaha yang tak kenal lelah, aku dipromosikan menjadi Direktur Pemasaran Regional, penghasilanku meroket. Dan buah pertama dari kebebasanku adalah apartemen 3 kamar tidur dengan balkon penuh cahaya yang menghadap langsung ke danau. Aku membuka pintu sebuah toko bunga kecil yang cantik di lobi apartemen. Lonceng angin berbunyi merdu. Mbak Citra, sudah pulang kerja? Hari ini bos mau bunga apa? Baru datang nih mawar pink yang cantik sekali. Karyawan toko yang sudah akrab menyapaku dengan ramah. Aku melirik jajaran bunga berwarna-warni, lalu mataku berhenti pada sekumpulan bunga matahari kuning cerah yang mekar dengan angkuh. Tolong 1 buket besar bunga matahari, ya, bungkus dengan kertas coklat sederhana saja. Mbak beli untuk siapa? Kok pilih warna yang ceria sekali? Atau jangan-jangan bos saya ini ada kencan romantis, ya? Gadis itu bercanda sambil merangkai bunga. Aku tertawa, tawa yang ringan, lepas, dan benar-benar dari hati. Tidak. Aku beli untuk diriku sendiri. Untuk merayakan hari kelahiranku kembali. Gadis itu membulatkan matanya, bingung, tetapi tetap dengan riang memberiku buket bunga yang indah. Ini, Mbak, semoga malam Mbak secerah bunga ini, ya. Aku memeluk buket bunga matahari itu, mendorong pintu dan melangkah keluar ke lobi utama. Hujan di luar masih turun rintik-rintik, butiran airnya berkilauan di dedaunan. Tapi hujan ini tidak lagi membuatku merasa dingin atau takut. Aku tidak lagi harus terburu-buru pulang untuk memasak bagi siapapun, tidak lagi harus cemas melihat raut wajah ibu mertua yang licik, juga tidak perlu lagi memikul masa depan seorang pria brengsek. Aku berhenti, memejamkan mata, menghirup dalam-dalam aroma tanah basah setelah hujan yang menyegarkan. Aku melihat kelopak bunga matahari yang kuning cerah di tanganku, lalu tersenyum pada pantulan diriku di jendela kaca. Kedamaian ini, kebebasan yang angkuh ini, adalah hasil perjuanganku sendiri dari jurang keputusasaan. Hidup seorang wanita pada akhirnya tidak pernah diukur dari ada atau tidaknya seorang suami di sisinya. Hidup diukur dari keberanian. Berani memikul, maka harus berani juga melepaskan. Hujan pasti akan reda, dan esok, matahari akan kembali bersinar dengan cemerlang.